Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Desti Fitriani. Di sini saya akan membahas tentang HPLC atau biasa disebut dengan High Performance Liquid Chromatography. Silahkan disimak ya teman-teman. Di sini yang pertama ada pengertian HPLC. HPLC merupakan alat yang digunakan untuk suatu metode pemisahan molekul dengan media cair yang diberikan tekanan tinggi. HPLC menggunakan sampel yang tidak mudah menguap. High Performance Liquid Chromatography atau HPLC merupakan salah satu metode fisik kimia berdasarkan pada teknik kromatografi di mana fase geraknya berupa cairan dan fase diam dapat dalam bentuk cair atau padat. Metode ini sangat bermanfaat di bidang farmasi untuk menganalisis secara simultan beberapa analit dalam matriks sederhana maupun kompleks. Di sini yang kedua, ada fungsi dan tujuan dari HPLC. Tujuan penggunaan HPLC adalah memisahkan molekul dalam waktu minimum, sehingga penting untuk meningkatkan hasil analisis dan mengurangi waktu analisis. Metode paling sederhana yang tersedia untuk mempersingkat proses analis adalah mempersingkat panjang kolom dan meningkatkan kecepatan aliran. Pendekatan ini bagaimanapun bisa beresiko, karena campuran kompleks dari senyawa tidak akan dipisahkan secara memadai dan efisiensi kolom akan jauh lebih rendah. Lalu selanjutnya, fungsi dan tujuan lain dari HPLC itu yang pertama, untuk analisis obat, yang kedua, untuk isolasi obat, yang ketiga, pemurnian air, yang keempat, pemisahan anion dan kation, atau yang biasa disebut dengan karbohidrat dan protein, dan yang terakhir atau yang kelima, sebagai analis polutan dalam analis kelingkungan. Yang ketiga, di sini ada dua fase di dalam HPLC. Yang pertama fase diam dan yang kedua fase gerak. Fase diam dalam HPLC berupa media padat yang berinteraksi dengan campuran yang dipisahkan. Ada dua macam fase diam pada HPLC. Yang pertama ada polar atau biasa disebut dengan normal, contohnya silika alumina. Yang kedua, non-polar atau reserved, contohnya itu oat silica gel dan octadecyl. Yang kedua, fase gerak pada HPLC berupa pelarut yang digunakan untuk membawa sampel melalui fase diam. Fase gerak juga disebut dengan eluent. Ada dua macam fase gerak pada HPLC. Yang pertama itu normal kromatografi atau non-polar, contohnya heksana dan metanol. Yang kedua, reserved phase kromatografi atau polar, contohnya cairan metanol dan asetonitril. Selanjutnya yang keempat, ada tipe-tipe elusi pada HPLC. Yang pertama, elusi isokratik menggunakan satu jenis atau komposisi yang sama dalam pelarut. Contohnya metanol ditambah asetonitril dengan perbandingan 1:1. Yang kedua, elusi gradien menggunakan lebih dari satu pelarut dengan komposisi yang bervariasi. Contohnya itu, metanol ditambah asetonitril di awal 1:1, kemudian 10 menit diubah menjadi 1:2. Tipe-tipe lain dari pada HPLC yang bisa kalian lihat yaitu 1. Fase normal, yang kedua fase terbalik, yang ketiga ion exchange, dan yang keempat size exclusion. Selanjutnya yang kelima, ada penggunaan cara kerja dari HPLC. HPLC menggunakan teknik pemisahan di mana zat terlarut dipisahkan karena perbedaan laju elusi, karena lewatnya zat terlarut melalui kolom kromatografi. Pemisahan ini terjadi karena distribusi zat terlarut ke dalam fase gerak dan fase diam. Dengan bantuan pompa, fase gerak air dialirkan melalui kolom ke detektor. Di dalam kolom terjadi pemisahan komponen-komponen ampuran karena perbedaan kekuatan interaksi antara solut-solut terhadap fase diam. Solut-solut yang kurang kuat interaksinya dengan fase diam akan keluar dari kolom lebih dulu. Sebaliknya, solut-solut yang kuat berinteraksi dengan fase diam, maka solut-solut tersebut akan keluar dari kolom lebih lama. Setiap komponen campuran yang keluar kolom dideteksi oleh detektor kemudian direkam dalam bentuk kromatogram. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pengkondisian kolom, di mana tahap ini dilakukan dengan cara mengalirkan cairan tertentu fase gerak melalui kolom.
Pengkondisian ini bertujuan untuk mempersiapkan kolom sebelum memulai running. Kemudian, langkah kedua yang perlu dilakukan adalah pemuatan sampel, di mana larutan sampel diinjeksikan dan disiram melalui kolom. Pada tahap ini, analit akan dipertahankan di dalam kolom dengan interaksi yang berbeda dengan fase diam, sedangkan komponen matriks atau pembawa akan dikeluarkan dari kolom. Langkah ketiga adalah pencucian, di mana satu atau lebih larutan pencuci dialirkan untuk membilas kolom. Pencucian ini bertujuan untuk membilas dan menghilangkan komponen matriks tambahan. Sementara, analit biasanya masih bertahan pada kolom karena adanya interaksi yang kuat dengan fase diam. Langkah ini penting dilakukan untuk memberikan pembersihan sampel agar tidak terjadi potensi gangguan dalam analisis kimia. Dan langkah terakhir yaitu elusi, di mana sejumlah kecil cairan tertentu atau eluen dialirkan melalui kolom untuk memutuskan interaksi antara analit dan fase diam. Cairan eluet kemudian akan dibawa keluar dari kolom dan ditampung pada wadah pembuangan. Lalu yang keenam ada waktu retensi pada HPLC atau biasa disebut dengan TR. Waktu yang dibutuhkan suatu zat mulai dari injeksi sampai terdeteksi oleh detektor yang pertama ada TR tinggi atau zat yang menghasilkan lebih dalam kolom. Yang kedua ada TR rendah, zat tersebut melalui kolom dengan lebih cepat. Selanjutnya yang ketujuh ada trouble dari HPLC atau pemecahan masalah. Yang pertama mulai pompa. Yang kedua, periksa level fase gerak di reservoir. Periksa aliran ini di seluruh sistem. Periksa loop sampel apakah ada hambatan atau kunci udara. Pastikan komponen fase gerak dapat bercampur dan fase gerak telah dihilangkan gasnya dengan benar. Yang ketiga, periksa sistem apakah ada alat kelengkapan yang longgar. Periksa pompa apakah ada kebocoran, penumpukan garam, suara-suara yang tidak biasa, ganti segel pompa jika perlu. Yang keempat, putuskan sambungan pipa pada kolom pengaman jika ada atau saluran masuk kolom analitik. Periksa alirannya, pompa pembersih dengan laju aliran tinggi, misalnya 5-10 ml. Sistem prima jika perlu. Persiapan setiap kepala pompa secara terpisah. Jika sistem memiliki katup periksa, kendurkan katup agar udara dapat keluar. Jika masalah terus berlanjut, siram sistem dengan metanol 100% atau isopropanol. Jika masalah masih berlanjut, hubungi produsen sistem. Selanjutnya yang kedelapan, ada kelebihan dari HPLC. HPLC memiliki kelebihan diantaranya yaitu 1. Kecepatan. Pemisahan akan lebih cepat. Yang kedua, efisiensi, lebih sedikit pelarut. Yang ketiga, akurasi. Dan yang keempat, ketelitian tinggi. Jika tadi kita sudah membahas tentang kelebihan dari HPLC, di sini yang ke-9 ada kekurangan dari HPLC. HPLC juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya yaitu yang pertama mahal, yang kedua kompleks, yang ketiga sensitivitas rendah, dan yang keempat hanya menggunakan sampel yang tidak mudah menguap. Selanjutnya yang ke-10, di sini pembahasan terakhir dari HPLC yaitu tentang kalibrasi HPLC. Adapun yang harus dikalibrasi di dalam HPLC, yang pertama itu ada pompa, yang kedua sampel injektor atau memasukkan sampel yang dimasukkan, yang ketiga detektor ke vendor, dan yang keempat atau yang terakhir itu kompleks atau menghilangkan virus. Nah, itu dia teman-teman penjelasan materi yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.